Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Permata dengan NPM 240172041. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas satu dan juga UTS dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bucian Ramadona Hasoltin Eskom Mkom. Dalam tugasnya tersebut, diminta untuk mereview salah satu jurnal mengenai AI ataupun kecerdasan buatan. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai penerapan algoritma SVM atau disebut dengan support vector machine, naive Bayes, dan decision tree. Nah, berikut ini saya gambarkan sedikit itu tampilan awal dari jurnalnya. Judul jurnalnya itu Algoritma Naive Bayes, Decision Tree, dan SVM untuk klasifikasi persetujuan pembiayaan nasabah koperasi syariah yang dipublikasi pada jurnal Undip dan ditulis oleh mahasiswi program studi Magister Ilmu Komputer STMIK Nusa Mandiri Jakarta, yaitu Nurajijah Duwiza Riana. Nah, ini berikut ini ada juga nomor-nomor publikasinya dan jurnal ini dipublikasi 30 April 2019. Setelah saya baca, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan klasifikasi data histori pinjaman nasabah dari koperasi syariah menggunakan metode algoritma naive Bayes, decision tree, dan juga SVM dengan tujuan untuk mendapatkan prediksi kredibilitas calon nasabah selanjutnya. Kemudian dalam metode penelitian ini menggunakan kualitatif dan deskriptif, yang dimana penulis juga menjelaskan sedikit mengenai kajian-kajian teori dari jurnal-jurnal terdahulu. Dan ini berikut adalah gambaran dari kerangka penelitian yang penulis buat, yang dimana prosesnya tersebut itu peneliti menyeleksi dataset pembayaran dengan dengan mendapatkan dataset tersebut secara berbayar sebanyak 869 record. Kemudian diseleksi dengan menggunakan data mining, Rapid Miner, berstandar data mining, kemudian diklasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes, decision tree, dan juga SVM. Hasil tersebut akan dievaluasi manakah yang dari ketiga algoritma tersebut yang terbaik ataupun yang memiliki nilai lebih tinggi. Nah, ternyata hasil tersebut akan diberikan kepada development untuk ditampilkan kepada pelayan nasabah ataupun seperti customer service untuk melayani nasabah selanjutnya, apakah itu bisa membuka ataupun melayani nasabah tersebut yang ingin meminjam ataupun membuka rekening baru seperti itu. Jadi hasil tersebut diberikan kepada development yang akan ditampilkan kepada nasabah, pelayanan nasabahnya, customer service, untuk mengambil keputusan apakah nasabah yang akan selanjutnya itu boleh meminjam ataupun membuat akun baru atau bagaimana seperti itu. Setelah itu dalam proses pengujiannya itu si penulis juga mencantumkan bahwa terdapat beberapa banyak kelacaran dan kemacetan yang dimana saat pengujian juga menggunakan 50 record, itu 50 record itu menghasilkan 35 yang lancar dan 15 yang macet. Kemudian saat mencobanya juga dari 869, penulis juga menghasilkan yaitu 576 ya record yang lancar dan juga 297-nya itu yang macet. Nah, dari segitu banyaknya recordnya, hasil lancar dan macetnya, kemudian penulis juga menyeleksinya menggunakan data atribut dibagi-bagi menjadi 14 kategori seperti yang tabel pertama. Nah, kemudian ada juga untuk proses rapid minernya berstandar data mining, proses modelingnya seperti ini. Kemudian dalam penyeleksian klasifikasinya, itu algoritma naive Bayes itu prosesnya persamaan naive Bayes. Kemudian yang dimana si P-nya itu menunjukkan peluang dan yaitu variabel kelas macet ataupun lancar. Dan X-nya adalah mewakili parameter fitur. Dan juga yang kedua adalah decision tree yang dimana datanya itu menghitung nilai entropi per atributnya dengan menggunakan stigma. Kemudian untuk algoritma SVM ini ternyata itu menggunakan atribut-atribut di tabel pertama dan juga
Dalam perhitungannya juga, algoritma SVM ini menggunakan fungsi keputusan klasifikasi sin fx dengan sigma W dan juga memaksimalkan fungsi-fungsi yang ada. Jadi, saat saya lihat lagi, ternyata di dalam jurnal tersebut, peneliti itu atau penulis menuliskan kalau misalnya SVM itu ternyata menggunakan pengklasifikasian perhitungannya adalah persamaan dan juga sigma. Jadi dari kedua algoritma naive Bayes dan decision tree itu SVM itu mencakup semuanya seperti itu. Kemudian setelah menguji itu ada hasil tampilannya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu presisi class, kemudian ada recall class dan juga AUC ataupun AQRI. Kemudian dalam tampilan pertama adalah itu algoritma naive Bayes itu menghasilkan presisi lancarnya sebesar 90%, kemudian presisi macetnya itu 61%. Dan untuk decision tree-nya menghasilkan presisi lancarnya sebanyak 89% dan presisi macetnya itu 86%. Dan untuk algoritma SVM-nya itu presisi lancarnya itu 88% dan juga macetnya itu 93%. Dan untuk recall-nya ini untuk yang naive Bayes menghasilkan 73,66% dan 84,42% untuk yang macetnya. Ini untuk yang lancarnya. Kemudian ini untuk yang lancarnya 93,92 untuk yang naive Bayes, untuk yang decision tree, mohon maaf. Kemudian untuk yang macetnya ada 79,35% untuk yang decision tree yang macetnya. Kemudian untuk yang SVM itu yang lancarnya itu sebesar recall kelasnya adalah 97,42% dan yang macetnya 75%. Jadi lebih sedikit ya untuk yang macetnya dalam menggunakan algoritma SVM. Setelah itu, setelah menghasilkan semuanya, kemudian akan ada pengujian. Pengujiannya itu namanya pengujian t-test yang dimana menghasilkan AQRI sebesar 77,29% untuk naive Bayes, 89,02% untuk decision tree, dan 89,86% untuk SVM. Berarti dapat dilihat di sini bahwa SVM ini lebih tinggi dibanding dengan naive Bayes dan decision tree. Serta pengujiannya juga untuk decision tree naive Bayes SVM ini ternyata persenannya tuh lebih tinggi SVM, dan juga ada suatu sistem pendukung yang dimana persetujuan pembiayaannya SPPPP itu ternyata menggunakan testingnya adalah hasilnya sebesar 94,29% dan 93,33% untuk presisi lancar dan macetnya. Untuk recall class-nya itu 97,06% dan juga 87,50%. Jadi setelah kita mengklasifikasi dari algoritma naive Bayes, decision tree, dan SVM, penulis juga mengujikan kembali menggunakan t-test dan juga SPPPP ataupun sistem pendukung persetujuan pembiayaan. Selanjutnya, ini saya akan tampilkan segambaran dari AUC. Nah, itu gambaran seperti ini untuk naive Bayes, decision tree, yang untuk SVM-nya bisa dilihat di dalam jurnal. Tetapi tampilannya seperti ini, sama. Cuman bedanya saja kalau misalnya naive Bayes ini lurus, kemudian untuk decision tree itu agak berliku, dan kalau misalnya SVM itu lebih lebih berliku lagi, cuman agak sedikit bergaris seperti itu. Dan juga untuk hasilnya juga terdapat kernel model SVM seperti ini tampilannya. Jadi dalam tabel tersebut ini ada beberapa kategori yang tadi dijelaskan di tabel pertama. Ini adalah gambar ke-6 dalam jurnal tersebut. Nah, ini juga ada jenis kelamin, kemudian hingga status, kemudian tanggungan ini pendidikan, jangka waktu, dan sebagainya. Nah, hasil tersebut akan diberikan kepada developer untuk diberikan kepada pelayanan nasabah ataupun customer service dalam mengambil keputusannya. Kesimpulannya, yang saya baca itu setelah melakukan penelitian pengujian, algoritma SVM itu cocok untuk klasifikasi data pembiayaan nasabah koperasi syariah ke dalam kelas macet ataupun lancarnya, sehingga menghasilkan kinerja terbaik dengan akurasi 89,86% atau 0,939. Dan akurasi AUK-nya
seperti yang saya sudah sebutkan, itu adalah 0,939, dibanding dengan naive Bayes dan decision tree, SPM ini lebih tinggi. Dan sistem pendukung SPPP-nya juga menggunakan SPM itu menghasilkan akurasi yang tinggi, yaitu sebesar 94% dari 50 record database set. Jadi lebih akurat dan lebih tinggi, seperti itu. Nah, pengujian ini ditujukan untuk membuktikan bahwa manakah algoritma yang cocok untuk menganalisa data pembiayaan nasabah koperasi tersebut. Dan pengujian ini biasanya seperti yang kita ketahui, kalau untuk klasifikasiannya itu RStudio, softwarenya, ataupun WK. Menulis juga menyampaikan bahwa hasil data pengujian itu akan diserahkan kepada development dan juga menghasilkan akurasi dari nasabah tersebut dijadikan sebagai acuan ataupun suatu landasan agar mendapatkan keputusan bahwa apakah nasabah tersebut bisa diberikan pinjaman lagi ataupun tidak. Dan juga dalam 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 jurnal tersebut itu terdapat daftar pustaka yang lumayan cukup banyak, sebanyak sekitar 20 seperti itu. Mungkin sedikit itu gambaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.